Malam itu, pintu rumah kontrakan kecil saya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, didobrak dengan kasar oleh sekelompok petugas berpakaian preman. Rea Pratama, Anda ditangkap atas dugaan aktivitas tidak senonoh, teriak pemimpin mereka, dan di belakangnya berdiri seorang pria tinggi berwajah tegas dengan seragam polisi lengkap, mata hitamnya menusuk seperti pisau. Saya, Rea, 28 tahun, Otogray Relance yang biasa menghabiskan malam dengan kamera di tangan, merasa napas saya terhenti. Tangan saya langsung diborgol, tubuh saya diseret ke mobil patroli sambil tetangga-tangga di gang sempit mulai berbisik-bisik. Hati saya berdegup kencang karena saya tahu persis apa yang mereka maksud dengan tidak senonoh pertemuan rahasia di KAE tersembunyi kemarin malam, tempat kami, sekelompok pria muda yang sama seperti saya, saling berbagi cerita tentang hidup yang selalu disembunyikan di negeri ini. Di ruang interogasi Markas Polisi Pusat Jakarta, lampu neon putih berkedip dingin di atas kepala saya. Bau cat dinding yang pengap bercampur keringat ketakutan. Kapten Arya Santoso, perwira berusia 35 tahun dengan rahang tegas dan bahu lebar, duduk tepat di depan saya. Seragamnya rapi tanpa kerut, lencana emasnya berkilau di bawah cahaya. Nama lengkap, umur, pekerjaan, katanya dingin, suaranya rendah tapi penuh kekuasaan. Saya menjawab dengan suara gemetar, Rea Pratama, 28 tahun, Otogray Relance. Dia menatap saya lama, seolah sedang membaca jiwa saya. Kau tahu kenapa kau di sini, Rea? Tanyanya lagi, sambil membuka map tipis di meja. Saya mengangguk pelan. Ya, saya tahu. Karena saya karena saya berani bertemu dengan orang-orang seperti saya di sebuah ruangan kecil di belakang KAE di Kemang, karena ada yang melaporkan kami sebagai ancaman moral bangsa. Saya ingat betul bagaimana hidup saya selama ini. Ayah saya di kampung Garut selalu bilang, kau harus menikah tahun ini juga, nak. Umurmu sudah kepala 3, malu kalau tetangga bertanya. Ibu saya diam saja, tapi setiap kali pulang, dia menaruh oto gadis-gadis tetangga di meja makan. Di Jakarta, saya punya pekerjaan yang lumayan, klien dari perusahaan besar, tapi setiap malam saya pulang ke kontrakan sendirian, membuka laptop, dan menatap oto-oto lama teman-teman lama yang sudah pindah ke luar negeri karena tak tahan lagi. Saya pernah hampir menikah dengan seorang perempuan 2 tahun lalu, hanya untuk menyenangkan keluarga, tapi pada malam lamaran saya mundur, bilang sakit perut, padahal hati saya menjerit. Sekarang semua rahasia itu terbongkar. Kapten Arya membalik halaman map. Ada saksi bilang kau sering bertemu pria-pria di tempat-tempat gelap. Jelaskan. Saya menelan ludah, menceritakan bahwa itu hanya pertemuan biasa, diskusi tentang Otogray, tentang seni. Tapi dia tersenyum tipis, seolah tak percaya. Jangan bohong, Rea. Kami punya bukti cat Oto. Jam demi jam berlalu. Saya lelah, haus, tapi dia tidak berhenti bertanya. Tiba-tiba, di tengah pertanyaan tentang teman saya yang bernama Rio, suaranya melunak sedikit. Kau takut ya? Tanyanya pelan. Saya mengangkat kepala, terkejut. Mata dia tidak lagi dingin. Ada sesuatu di sana, seperti rasa sakit yang sama. Malam itu berakhir dengan dia bilang, istirahat dulu. Besok kita lanjut. Saat saya dibawa ke sel, pikiran saya kacau. Siapa pria ini? Kenapa matanya seolah mengerti saya? Keesokan paginya, interogasi kedua dimulai lebih awal. Kapten Arya datang dengan secangkir kopi hitam untuk saya. Minum, katanya singkat. Saya minum, tangan masih gemetar. Dia mulai bertanya tentang keluarga saya,
tentang ayah yang pensiunan guru, tentang ibu yang berjualan kue di pasar. Saya cerita semuanya, suara saya pecah saat menyebut bagaimana ayah pernah bilang kalau anak laki-laki tidak kawin itu aib besar bagi keluarga. Kapten Arya mendengarkan tanpa menyela. Lalu, tanpa diduga, dia berkata, "Saya punya ayah yang sama, Rea. Dulu dia memaksa saya menikah cepat." Saya terdiam. Apakah ini jebakan? Tapi dia melanjutkan, "Hidup di negeri ini tidak mudah bagi orang yang berbeda. Tapi kita harus tetap hidup." Kata-kata itu seperti angin segar di ruangan pengap. Untuk pertama kalinya, saya merasa tidak sendirian. Saya mulai bercerita lebih dalam tentang mimpi saya menjadi autografer yang bebas, tentang teman-teman yang sudah pergi karena takut, tentang malam-malam saya menangis sendirian. Kapten Arya tidak mencatat lagi. Dia hanya mendengarkan, sesekali mengangguk. Sore harinya, dia membawa saya ke ruangan kecil tanpa kamera pengawas. "Ini di luar catatan resmi," katanya pelan. "Cerita yang sebenarnya." Saya cerita tentang bagaimana saya pertama kali sadar saya gay saat SMA, ketika saya jatuh cinta pada teman sekelas tapi tak berani bilang apa-apa. Saya cerita tentang rasa malu yang selalu mengikuti, tentang doa malam yang tak pernah dijawab. Kapten Arya diam lama. Lalu dia bercerita sedikit tentang dirinya, pernikahan yang gagal 5 tahun lalu, istri yang pergi karena merasa ada yang disembunyikan. Saya pikir tugas saya sebagai perwira adalah melindungi moral bangsa, katanya dengan suara berat. Tapi sekarang saya bertanya-tanya, moral siapa yang sebenarnya saya lindungi? Kata-kata itu menggantung di udara. Saya melihat bahunya yang biasanya tegak sedikit merosot. Malam itu, saat saya kembali ke sel, saya tidak lagi takut mati. Saya takut akan sesuatu yang lebih besar, kemungkinan bahwa pria yang seharusnya menjadi musuh saya justru menjadi orang yang paling mengerti saya. Pagi ketiga di markas, Kapten Arya datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya lelah, seperti tidak tidur semalaman. "Hari ini kita bicara di luar ruangan interogasi," katanya sambil membuka borgol saya. Kami berjalan ke taman kecil di belakang gedung, tempat pohon mangga tua tumbuh. Udara Jakarta pagi masih segar sebelum polusi naik. Dia duduk di bangku beton, saya di sebelahnya. "Cerita tentang temanmu Rio," katanya. Saya ragu, tapi lalu menceritakan bagaimana Rio adalah satu-satunya teman yang tahu rahasia saya sepenuhnya, bagaimana dia selalu bilang kita harus berani, Rea, meski dunia menentang. Kapten Arya mendengarkan, lalu tiba-tiba bertanya, "Kau pernah merasa ingin menyerah?" Saya mengangguk. "Setiap hari." Dia diam lama, memandang langit yang mulai biru. "Saya dulu juga begitu. Setelah istri pergi, saya hampir resik dari kepolisian. Tapi ayah saya bilang, 'Kau perwira, harus kuat.'" Suaranya pelan, seperti rahasia yang lama terkubur. Saya berani bertanya, "Kapten, kenapa Anda cerita ini ke saya?" Dia menoleh, mata kami bertemu. "Karena aku melihat diri saya di dirimu, Rea. Dulu saya juga seperti kau, takut, sendirian, pura-pura jadi orang lain." Kata itu seperti petir. Saya terdiam, jantung berdegup. Apakah ini nyata? Seorang perwira polisi, pria yang seharusnya menangkap orang seperti saya, justru mengakui hal yang sama. Kami bicara sampai siang. Dia cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, tentang bagaimana dia dipukul ayah karena menangis saat dipaksa main sepak bola, tentang malam-malam di asrama militer saat dia merasa berbeda tapi tak berani bilang.
Saya cerita tentang oto-oto yang saya ambil diam-diam di pantai, oto pasangan gay yang saya lihat dari jauh, oto yang tak pernah saya unggah karena takut. Tapi sore itu semuanya berubah. Seorang rekan kerja saya, Budi, datang ke markas sebagai saksi. Dia adalah otografer senior yang pernah saya bantu proyek besar. Saya pikir dia teman baik. Tapi di depan Kapten Arya, Budi bilang, Rea sering ajak saya ke tempat-tempat aneh, Pak. Saya curiga dia punya kelompok rahasia. Kata-kata itu seperti pisau. Saya menatap Budi, kenapa, Bud? Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Kapten Arya melihat kemarahan di mata saya, tapi dia tetap profesional. Setelah Budi pergi, dia bilang pelan, pengkhianatan seperti ini biasa, Rea. Tapi kau harus kuat. Malam itu, di sel, saya menangis untuk pertama kalinya sejak ditangkap. Bukan karena takut di penjara, tapi karena kehilangan kepercayaan pada orang terdekat. Keesokan harinya, Kapten Arya membawa saya ke ruangannya sendiri. Saya sudah periksa semua bukti. Tidak ada bukti kriminal, hanya pertemuan biasa. Tapi laporan masyarakat tetap ada. Dia duduk di meja, tangannya memegang pena tapi tidak menulis. Saya bisa bantu kau keluar, Rea. Tapi kau harus janji tidak lagi ikut pertemuan terbuka. Saya menggeleng. Saya tidak bisa janji itu, Kapten. Itu satu-satunya tempat saya merasa hidup. Dia tersenyum tipis, pertama kalinya. Kau keras kepala seperti saya dulu. Kami bicara lagi, lebih dalam. Dia cerita tentang bagaimana dia pernah hampir bunuh diri saat umur 25, karena tak tahan menyembunyikan perasaannya. Saya cerita tentang malam saya hampir menikah, bagaimana saya lari dari pelaminan pura-pura. Saat itu, tangan kami tanpa sengaja bersentuhan di meja. Kami berdua tersentak, tapi tidak menarik tangan. Udara di ruangan itu berubah. Bukan lagi interogasi. Ini pertemuan dua jiwa yang sama-sama terluka. Saya mulai melihat Kapten Arya bukan sebagai perwira, tapi sebagai Arya, pria yang juga mencari jalan pulang ke dirinya sendiri. Setelah 10 hari, saya dibebaskan dengan syarat wajib lapor setiap minggu. Kapten Arya yang menandatangani suratnya. Di luar gerbang markas, ayah saya sudah menunggu dengan muka merah padam. Kau bikin malu keluarga, teriaknya di depan tetangga yang ikut datang. Ibu menangis di belakangnya. Saya berdiri diam, kepala tertunduk. Malam itu di rumah orang tua di Depok, ayah memukul meja sampai gelas pecah. Kau harus kawin sekarang juga. Atau aku tidak mengakui kau sebagai anak. Kata-kata itu menusuk. Saya lari ke kamar lama saya, menangis diam-diam, tapi pagi harinya, ada pesan di ponsel dari nomor tak dikenal, jangan menyerah, A. Saya tahu itu Arya. Saya mulai wajib lapor setiap Senin. Di kantornya, kami tidak lagi bicara kasus. Kami bicara hidup. Arya cerita tentang tugasnya di Aceh dulu, tentang melihat teman sesama perwira yang dipecat karena rumor yang sama. Saya takut, Rea. Tapi semakin takut, semakin saya bohongi diri sendiri. Saya cerita tentang proyek oto saya yang terhenti karena klien tahu saya bermasalah. Kami mulai bertemu di luar, di warung kopi kecil di pinggir Jalan Sudirman, di Taman Kota saat malam. Pertemuan pertama di luar markas, tangan kami bersentuhan lagi saat ambil gelas. Kali ini kami tidak menarik. Ini salah, bisik saya. Mungkin jawabnya, tapi rasanya benar. Tapi masyarakat tidak diam, berita tentang penangkapan saya menyebar di grup WA keluarga besar.
Sepupu saya bilang Rea sudah rusak. Teman kantor mulai menjauh. Saya kehilangan 2 klien besar. Di saat yang sama, Arya mulai dapat tekanan dari atasannya. Ada laporan kau terlalu lembut dengan tersangka itu, kata komandannya. Arya pulang ke apartemennya di Kemang dengan hati berat. Malam itu dia telepon saya, suaranya lelah. Aku takut kehilangan segalanya, Rea. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku lagi. Kami bertemu di sebuah taman tersembunyi di dekat Monas. Di bawah pohon beringin tua, dia memeluk saya pertama kali. Bukan pelukan kasar, tapi pelukan yang penuh keputusasaan dan harapan. Kita akan cari jalan, bisiknya. Konflik semakin besar saat ayah saya datang ke Jakarta. Dia datang ke kontrakan saya, membawa ustadz dari masjid kampung. Ini untuk kesembuhanmu, nak, kata ayah sambil memaksa saya ikut pengajian khusus. Saya menolak. Ayah menangis, kau lebih pilih dosa daripada keluarga. Kata itu menghancurkan saya. Malam itu saya telepon Arya, menangis di telepon. Dia datang tengah malam, memarkir mobil jauh, masuk lewat pintu belakang. Kami duduk di lantai kontrakan, dia memegang tangan saya erat. Kau tidak sendirian lagi, katanya. Aku di sini. Saat itu saya sadar, perasaan ini bukan lagi sekadar pengertian. Ini cinta. Cinta yang lahir dari 2 jiwa yang sama-sama terluka di negeri yang tak memberi ruang. Tapi cinta itu juga membawa bahaya. Pagi berikutnya, berita di grup keluarga semakin buruk. Ada foto saya dan Arya di taman, diambil dari jauh oleh seseorang yang mengikuti. Ini skandal besar, tulis sepupu. Ayah menelepon, suaranya gemetar marah. Kau bawa malu sampai ke perwira polisi. Aku tidak punya anak seperti kau lagi. Saya duduk di lantai, ponsel jatuh. Arya datang setelah dinas, wajahnya pucat. Atasan saya sudah tahu. Mereka panggil saya besok. Kami duduk berjam-jam, bicara tentang pilihan. Aku bisa resign, katanya. Tidak, jawab saya. Kau sudah bangun karier 15 tahun. Aku tidak mau kau kehilangan itu. Tapi Arya menggeleng. Hidup tanpa kejujuran lebih buruk daripada kehilangan pangkat. Pengkhianatan datang lagi dari Rio, teman saya sendiri. Dia ditekan polisi, akhirnya beri keterangan lengkap tentang pertemuan kami. Ma, Rea, aku takut, katanya di telepon. Saya marah, tapi juga mengerti. Di Indonesia, takut itu nyata. Arya menghadapi sidang internal. Dia berdiri di depan komandan, mengakui bahwa dia telah terlalu dekat dengan saya. Tapi dia tidak sebut kata cinta. Malam itu, setelah sidang, dia datang ke kontrakan saya dengan seragam kusut. Mereka beri saya pilihan, cuti panjang atau pindah ke daerah terpencil. Kami peluk lama. Aku pilih cuti, katanya. Kita butuh waktu. Saya juga menghadapi keluarga. Ibu datang sendiri ke Jakarta, menangis di pelukan saya. Nak, ibu sayang kamu apa adanya. Tapi ayah dia sakit karena ini. Saya cerita semuanya. Ibu diam lama, lalu bilang kalau dia pria baik, ibu akan coba bicara dengan ayah. Kata ibu memberi harapan kecil. Tapi tekanan sosial semakin berat. Tetangga kontrakan mulai menghindari saya, ada yang lempar batu kecil ke jendela. Arya pindah sementara ke hotel kecil di pinggir kota agar tidak ketahuan. Kami bertemu diam-diam, bicara tentang masa depan. Aku ingin kita hidup bebas, Rea. Meski hanya kita berdua. Saya mengangguk,
tapi hati saya takut. Apakah cinta ini cukup kuat melawan seluruh dunia? Sidang internal Arya berakhir dengan keputusan. Dia diberi cuti tanpa gaji 6 bulan dengan catatan perlu pembinaan moral. Dia tersenyum saat keluar ruangan. Lebih baik daripada dipecat. Kami rayakan kecil di kontrakan saya, hanya mie instan dan kopi. Malam itu untuk pertama kali kami bicara tentang masa depan nyata. Aku mau belajar otograi darimu, katanya sambil tertawa. Saya tertawa juga, pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi bahagia itu tidak lama. Ayah saya kena serangan jantung ringan karena stres berita. Ibu telepon menangis. Saya pulang ke Garut, Arya ikut diam-diam dengan mobil sewaan. Di rumah sakit, ayah melihat saya, mata dia lemah. Kau datang juga, katanya pelan. Saya pegang tangannya. Ayah, saya tetap anak ayah. Arya menunggu di luar, berdoa diam-diam. Setelah ayah pulih, ibu bicara berjam-jam dengan ayah. Akhirnya ayah bilang kalau pria itu benar-benar sayang kamu, bawa dia ke sini suatu hari. Kata itu seperti mukjizat kecil. Tapi di Jakarta, masalah baru muncul. Mantan istri Arya datang ke kantor lamanya, minta cerai resmi karena ada orang ketiga. Berita menyebar di lingkaran perwira. Arya dipanggil lagi. Kali ini dia berdiri tegar. Saya tidak menyesal, katanya di depan atasan. Dia memilih mundur dari dinas akti, ambil pensiun dini. Kita mulai dari nol, katanya saat kembali ke saya. Saya menangis, tapi juga bangga. Pengorbanan itu besar. Kami putuskan pindah sementara ke Bali, tempat yang lebih longgar. Di sana, di Ila kecil di Ubud, kami mulai hidup baru. Saya buka studio oto kecil, Arya belajar manajemen. Keluarga saya mulai terima pelan-pelan. Ibu datang berkunjung, bahkan ayah kirim pesan jaga diri. Teman lama mulai hubungi lagi. Tapi yang paling penting, kami belajar saling menguatkan. Arya belajar memakan dirinya sendiri, saya belajar tidak takut lagi. Cinta kami tumbuh dari api pengujian. Di Bali, hari-hari kami tenang. Pagi saya ambil oto sawah, Arya bantu di studio. Malam kami duduk di teras, bicara tentang mimpi. Suatu hari kita bisa bantu anak-anak muda seperti kita dulu, kata Arya. Saya mengangguk. Kami tidak lagi sembunyi total, tapi tetap hati-hati karena negeri ini masih keras. Keluarga Arya di Surabaya mulai terima setelah dia bicara langsung dengan ibunya. Ibu cuma mau kau bahagia, kata ibunya menangis. Setahun kemudian kami kembali ke Jakarta dengan hati lebih kuat. Saya buka galeri oto tentang keberanian hidup, Arya jadi konsultan keamanan swasta. Kami tinggal di apartemen kecil di kawasan yang lebih ramah. Ayah saya akhirnya bertemu Arya. Pertemuan canggung, tapi ayah bilang jaga anak saya baik-baik. Kata itu cukup. Kami tidak menikah secara hukum, tapi di hati kami sudah suami. Perjalanan ini mengubah kami berdua. Saya yang dulu selalu takut sekarang berani berdiri untuk diri sendiri. Arya yang dulu kaku sekarang belajar tertawa lepas. Cinta kami bukan dongeng, tapi pilihan setiap hari untuk tetap bersama meski dunia menentang. Kami masih dapat tatapan sinis di jalan, masih dapat pesan ancaman kadang, tapi kami punya satu sama lain. Akhirnya, setelah semua air mata dan pengorbanan, kami temukan kedamaian dalam kejujuran. Apakah benar bahwa cinta sejati antara sesama jenis dapat mengatasi semua prasangka masyarakat Indonesia, atau hanya mimpi semata? Benar atau salah?